klub sepak bola favoritnya apa sih? Jelas lah, klub yang lagi megang banget, Manchester United. Wah, Manchester United teman-teman. Manchester United. Jadi biasanya tuh kalau gue bisa nonton pertandingan terus gue kecewa sama hasilnya, gue lampiaskan dengan main FIFA di PlayStation. Gue akan main terus sampai hasilnya berubah. Siapa tahu mempengaruhi hasil di dunia nyata. Betul. And it's fallen for Ronaldo. And there it is. A lovely attempt. Oh! Will they profit from this situation? And a goal to seal the hat-trick. A masterclass in finishing. Logika, hati. Bahwa pada saat lo ngelihat bahwa nggak semua supporter itu berpotensi untuk bikin kerusuhan, lo lihat bahwa di situ ada perempuan, ibu-ibu, anak-anak, hati lo di situ harusnya bisa kesentuh bahwa ini efek dari yang gue lakukan ini akan kena ke mereka. Bang Jos, terima kasih banyak udah menerima kami dengan sangat hangat di rumah Bang Jos ini. Sama-sama, makasih oleh-olehnya. Wah. Sama-sama kembali Bang. Gimana kabarnya Bang Jos? Happy sih, lagi nikmatin rumah, main sama dua anjing yang nggak tahu sekarang lagi di mana. Tadi sempat ada di sini terus ngilang. Terus masih ini sih seru lagi ngikutin berita-berita apalagi soal sepak bola yang kemarin di Malang. Bang Jos ini emang lagi hobi banget ya bola ya. Paham banget dong kalau kita ngobrolin soal bola ya Bang ya. Iya, my next passion setelah musik itu olahraga, khususnya bola. Olahraga bola. Bola sama basket. Bang Jos, kira-kira klub sepak bola favoritnya apa sih? Jelas lah, klub yang lagi megang banget. Apa tuh? Klub yang lagi megang apa tuh? Arsenal nih harusnya nih. Manchester United. Wah, Manchester United teman-teman. Manchester United. Iya, klub yang selalu dibicarakan apapun hasilnya itu. Wis, Keluar kamu dari sini. waduh. Keluar kamu dari sini. Salaman dulu biar nggak selek dong. Nah, itulah fans dari luar negeri. Fans yang bijaksana. Iya ya. betul, harus kayak begitu. Lebih ke fans yang pasrah sebenarnya. Siapa nih Bang pemain andalannya kalau di MU? Well, sebenarnya kalau di Man United sekarang kan semua orang lagi menghujat Harry Maguire gitu. Semua juga lagi nunggu next stepnya Cristiano mau ngapain. Tapi jujur, kalau buat gue pribadi, pemain yang paling exciting ditonton buat gue tuh sebenarnya Marcus Rashford. Marcus Rashford, oke. Karena asli binaan akademi, masih muda. Gue ngelihatnya the future for Manchester United. Tapi of course lah, semua orang pasti juga excited ngelihat Cristiano kemarin balik pulang kampung, terus nungguin dia bakal bisa bikin apa di United gitu. Cuman buat gue ya Cristiano adalah bagian dari masa lalunya United. Tapi kayak exciting young player-nya ya buat gue sih Marcus Rashford gitu. Gue percaya sampai sekarang masih yakin dia bakal jadi legenda buat United. Ini Bang, menanggapi permainan MU yang kemarin-kemarin itu lah, yang terakhir lah ya Bang. Gimana Abang sebagai supporter itu tuh menanggapi kejadian itu dengan positif Bang? Terakhir kan United sukses ya. Banget. Pertandingan terakhir tuh sukses menahan City 3-6. Aduh. Ya. Jadi udah lumayan lah, ada perkembangan kan? Betul, ya kan? betul. Sebenarnya seru tuh. Perserangan baliknya juga seru. Tuh. Jadi kalau ngomong menanggapi, pengennya sih pengen bisa masuk ke grup chatnya manajemen ya United ya, untuk ngomong gitu. Cuma berhubung keterbatasan network, Iya, nggak mungkin. Jadi biasanya tuh kalau gue bisa nonton pertandingan terus gue kecewa sama hasilnya, gue lampiaskan dengan main FIFA di PlayStation. Oh gitu. Kayak apa tuh Bang? Gue akan main terus sampai hasilnya berubah. Oh. Gak apa di Siapa tahu mempengaruhi hasil di dunia nyata. Betul. Siapa tahu dengan gue main dan sering menang nih, tiba-tiba hasil di dunia nyatanya ikut berubah. Ronaldo. And it's fallen for Ronaldo. And there it is. The opener in the derby falls for United. Chance to cross. And a goal here for Manchester United. A lovely attempt. Oh, and that is an audacious... This looks more than decent. Will they profit from this situation? And a goal to seal the hat-trick. A masterclass in finishing. Just can't stop him today. Nah,
Oke, selain Bang Jos ini suka sama MU, Bang Jos ini juga main sepak bola di Indonesia ya, kayak main klub sepak bola amatir ya. Kalau Main. nggak salah namanya Berdebah FC sama Serbetri FC. Ya. Wah, ini Berdebah ini sebuah klub bola apa? Klub komedi nih, Iya. teman-teman ini. Namanya Berdebah. Untung nggak disangka ini gerombolan ini ya, preman. Oh, aduh. Dan namanya ngeri. berdebah, padahal berdebah tuh artinya sebenarnya bermain dengan bahagia. Wah, ada singkatannya. Benar Itu- itu positivity. Ya luar itu biasa. gue mulai barengan sama beberapa teman. Salah satunya ada Panji Pragiwaksono, Wah, Bang ada Panji. sahabat gue juga Fuad di sana main. Yang pendiri dari Berdebah FC itu tuh ada salah satunya Bang Panji ya. Mm-mm. Sementara nih Bang Panji udah pindah ya ke New York. Itu apakah Berdebah FC akan jalan terus atau Berdebah FC akan makin berjaya setelah Bang Panji nggak ada di Indonesia? Sebenarnya gue kehilangan sih, nggak ada Panji ya. Kehilangan orang yang selalu menyanyiakan peluang depan gawang. Waduh. Makanya itu. Depan gawang nggak gol itu kan, waduh. Nggak, tapi Panji dia ini sih, dia salah satu sahabat gue, orang yang sering ngobrol gitu ya, di luar lapangan. Sampai akhirnya kita ya sama-sama sibuk jadi lebih jarang ngobrolnya gitu. Jadi kadang-kadang gue nunggu-nunggu kesempatan buat main itu biar bisa ketemu lagi gitu. Karena di kerjaan kita jarang ketemu segala macam. Tapi of course dia pergi, I wish him the best gitu ya. Terakhir masih kabar-kabaran. Tapi memang buat di Berdebah tuh, gue kehilangan orang yang selalu siap dan mengantisipasi bola-bola umpan terobosan. So Panji, if you're watching this, man, kalau lu balik ke Jakarta buat liburan atau apapun, kabarin gue, kita harus main bareng, man. Wah, gitu tuh pesan buat Bang Panji. Oke, masih sama nih Bang soal sepak bola. Kita sudah membaca berita lah atau mungkin melihat juga video-video segala macamnya tentang kejadian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Mungkin dari saya pengen bertanya nih, bagaimana sih tanggapan Abang Jos ini tentang kegiatan tragedi yang terjadi di Malang itu sendiri? Iya, gue tahu ya banyak orang punya opini masing-masing gitu. Iya. Dan sebenarnya kan yang paling valid ya mereka yang hadir di lapangan ya. Kita kan cuma nonton, ngikutin Iya, berita betul. gitu. Udah pasti nggak bisa sevalid mereka gitu. Cuman kalau pandangan pribadi gue, namanya individu tuh bikin kesalahan tuh masih dalam koridor yang memang susah untuk lo jagain gitu. Namanya individu nih, mau sekompak apapun, mau udah ada koordinator, misalnya supporter gitu, udah ada koordinator supporter, udah ada klub-klubnya segala macam, tetap aja yang namanya individu tuh bisa ngelakuin sesuatu. Dan jatuhnya memang kesalahan individu. Kalau ngomongin di sini aparat juga jatuhnya akan selalu ada kesempatan buat nanti dibilangnya oknum. Gitu. Makanya menurut gue yang paling mesti dibenerin itu sistem. Sistem yang membuat peluang-peluang tadi tuh untuk individu bisa ada individual error, untuk ada oknum tuh jadi nggak ada, jadi kecil gitu. Ya contohnya kan banyak hal yang setelah dibenerin sistemnya ternyata beneran bisa jalan. Dulu orang di pesawat bisa ngerokok. Terus orang bisa bisa bahkan make calls dari pesawat ya, cellphone boleh dipakai. Tapi setelah itu kan dilarang nih, dan ada sistemnya, ada ancaman hukumannya. Nah, udah orang stop. Orang stop juga ngerokok di dalam kendaraan umum, Iya, betul. udah ke bioskop. Menurut gua sepak bola juga harusnya gitu. Buat si penyelenggaranya, bikinlah sistem, trial error develop, bikin terus sistem supaya dapat sistem yang nggak bisa diakalin sama orang. Gimana caranya penonton yang datang itu benar-benar penonton yang menjadi bagian dari sebuah klub supporter. Gimana caranya penonton itu bisa udah dari awal tuh lo antisipasi untuk nggak bisa rusuh. Atau kalau aparat ya juga sama, lo harus punya sistem gimana caranya yang namanya gas air mata itu tidak pernah akan keluar di lapangan seperti dengan sesuai peraturan FIFA. Kalau semuanya dulu bikinin sistem, kalaupun kecolongan gue yakin angkanya nggak gede. Betul. Nggak akan kayak kemarin 120 lebih. Itu bahkan lebih parah dari Hillsborough gitu. Iya, betul. Hillsborough itu di Liverpool tuh kalau nggak salah 96 ya korbannya ya. Ya kita kan jadi nomor 2 kan di Iya, dunia betul, kan. betul. Jadi sistemnya, karena gue percaya ya, tanpa kompetensi rusaklah kompetisi. Lo mau bikin kompetisi harus punya kompetensi. Karena kalau dari saya ngeliat juga kebanyakan supporter yang rusuh ini nggak turun lapangan nginvade itu nggak rusuh ya. Dalam artinya mereka ada yang memeluk pelatihnya, memeluk pemainnya juga, memeluk kipernya segala macam. Jadi beberapa pandangan tuh orang melihatnya kok nggak melihat yang sesi ini gitu atau melihat yang lain. Jadi gimana tuh menurut abang? Apakah kita kayak sangat harus percaya sama orang-orang yang mungkin berkomentar atau gitu? Mas, gimana sih kita harus bijak gitu melihat sesuatu insiden itu? Gimana kita nggak juga menjadi sebuah hal yang negatif buat kita gitu. Iya, balik lagi kayak tadi ya, kayak gue bilang sistem sama prosedur gitu. Bahwa supporter tidak boleh masuk lapangan. Tapi kalau sampai ada supporter turun ke lapangan, apa yang mesti dilakukan? Apakah
peraturannya adalah tembak di tempat. Itu cuma gue aneh banget. Iya, benar. Kalau supporter turun ke lapangan, dan kita lihat videonya kan, supporter Arema turun ke lapangan, datengin kiper Arema, dan meluk. Kipernya juga nggak terlihat gestur terancam kan. Iya, betul. Ya menurut gue reaksi orang yang di lapangan, keamanannya nggak usah berlebihan. Kecuali pada saat supporter yang turun memang jelas menunjukkan intensinya mengancam keselamatan pemain, ofisial, baru itu pun nggak harus langsung gas air mata dong. Iya, betul. Gitu. Untuk yang di lapangan, ya lo handle di lapangan. Kalau kita lihat di luar kan pitch invader banyak banget lah. Bahkan pertandingan sekelas Champions League aja tuh bisa kecolongan. Pasti. Seketat-ketatnya kayak apapun tetap aja bisa tiba-tiba dari yang cowok, cewek, ada yang telanjang masuk ke lapangan, Iya, lari, betul. mau meluk. Belajar aja dari situ. Kalau sampai ada yang masuk, diapain? Tarik ke belakang. Kalau jumlahnya lebih banyak, aparatnya lebih banyak yang menghadang. Tapi nggak dengan nembak yang di tribun. Gue tuh masih belum mengerti thought prosesnya gitu. Pada saat mengambil keputusan, yuk tembak yang di tribun tuh harapannya apa gitu. Mencegah mereka turun ke lapangan, atau biar mereka tuh keluar pulang. Sedangkan dalam posisi pintu belum dibuka kan. Betul. Makanya menurut gue percaya ke depannya sih memang harus selektif banget memilih orang-orang, karena ini berurusan dengan massa ya. Milih orang-orang untuk memanage sebuah mass gathering itu harus benar-benar mempertimbangkan orang yang punya logika supaya bisa ngambil keputusan yang tepat di saat-saat genting, dan orang yang punya hati. Karena kalau orang yang cuma punya logika, nggak ada hatinya, dia nggak akan punya kepekaan tadi tuh untuk bisa memutuskan case by case gitu. Iya. Tapi kalau orang yang cuma punya hati, nggak ada logika juga, dia nggak akan bisa bikin keputusan yang terbaik buat semua. Jadi menurut gue ke depannya emang harus benar-benar pilih orang yang logikanya jalan. Kayak tadi ya, pada saat lo mencegah orang turun ke lapangan dengan cara ngusir mereka untuk balik ke atas, logikanya harusnya jalan. Nih kalau mereka ke atas dan pintunya belum kebuka, mereka bakal stuck di sana, dan ini tuh fatal banget gitu. Logika itu harus ada. Kenapa nggak gini? Oke, biarin aja mereka turun ke lapangan, karena di lapangan lebih gampang untuk lo contain mereka gitu. Itu sih, logika, hati. Bahwa pada saat lo ngelihat bahwa nggak semua supporter itu berpotensi untuk bikin kerusuhan, lo lihat bahwa di situ ada perempuan, ibu-ibu, anak-anak, hati lo di situ harusnya bisa kesentuh bahwa ini efek dari yang gue lakukan ini akan kena ke mereka. Ya, mungkin kita akan bahasanya berdoalah kepada mungkin federasi kita nanti atau sistemnya nanti supaya bisa bekerja dengan baik, karena kita melihat kejadian di Hillsborough ini pada saat itu ya memakan korban 96 korban, tapi pada saat itu juga mereka belajar dan berevolusi. Semoga kita bisa melihat kalau Liverpool atau mungkin bahasanya Liga Inggris sekarang itu lebih maju daripada yang kemarin-kemarin, dan itu juga semoga menjadi sebuah sentilan bahasanya ya kepada pihak kita supaya cepat-cepat berevolusi menjadi sepak bola yang lebih baik. Apalagi dari Pak Jokowi sendiri juga berkata kalau kita akan bekerja sama dengan FIFA ke depannya untuk bisa membenahi sepak bola kita gitu sih. Cerdas deh. Oh, harus. Bagus. Nah, sahabat Benny, beneran Indonesia itu tuh nggak seru kalau kita nggak ada gamesnya. Betul, Jadi Mak. sekarang kita bakal menguak sisi lain dari Bang Jos dengan kita ajak bermain game. Penasaran nggak nih? Oke, Siapa check this takut? out. Check this out. Bring it on. Terakhir. Aku akan menjadi anak yang baik. Naik haji. Lagi. Mungkin